Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Caca Alisa. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi untuk pagi ini tuh di sini habis turun hujan ya teman-teman. Dan ini tuh bisa disebut tempat kerja saya, dan ini udah saya siapkan untuk video kali ini ya teman-teman. Jadi saya akan membahas tentang hama pada tanaman keladi dan cara mengatasinya. Keladi-keladinya kemarin kan saya udah bahas ya, tentang bagaimana cara merawat, pemupukannya. Dan sekarang ini untuk lebih detailnya lagi tentang cara pencegahan hama. Apa saja sih hama yang selalu menyerang tanaman keladi, terutama di tempat saya teman-teman. Penyakit yang sering menyerang tanaman keladi itu terbagi dua kalau menurut saya. Pertama, dia yang menyerang batang dan daunnya, yang kedua dia menyerang akar dan berada di media tanam. Dan itu semua juga sangat penting dan memang harus diberantas ya teman-teman. Jangan sampai kita terlambat untuk mengatasinya dan tanaman keladi kita akan mati. Kalau yang menyerang media tanam itu biasanya kayak model semut, cacing, kutu, yang dia akan memakan akar dan umbi keladi itu sendiri bahkan sampai habis. Dan satu lagi saya pernah itu kena jamur, kayak jamur akar gitu ya teman-teman ya, jamur akar putih itu saya pernah sekali kasusnya. Dan kalau memang udah terkena jamur akar itu ya memang harus dibuang ya teman-teman media tanamnya. Paling kita hanya bisa menyelamatkan bonggol, itu pun kalau memang bonggolannya masih bagus. Dan untuk kali ini tuh, ini di tempat saya hampir semuanya ini udah mulai terserang kutu coklat wareng gitu ya teman-teman. Ini biasa umumnya terjadi pada tanaman keladi. Dan biasanya kalau memang udah terkena satu pot, lama kalau kita biarin, ntar biasanya akan menyebar ke pot-pot yang lain. Seperti ini contohnya, tadinya cuman yang terkena itu baru sedikit, cuman satu pot. Karena saya belum sempat untuk mengatasinya, dan akhirnya ini sekarang udah semua pot udah terkena ya, dia tuh udah kayak udah menular ke pot-pot yang lain. Bahkan ini sampai ke anakan yang kecilnya pun udah mulai ada si kutu coklat itu ya. Jadi teman-teman bisa mengetahuinya kalau di sekitar tanaman keladi kita itu udah mulai banyak semut ya di atasnya itu, kayak model di batang, di daun udah mulai banyak semut. Teman-teman cek aja itu pastinya udah terkena kutu ya teman-teman. Seperti ini nih, seperti ini teman-teman, dia tuh udah ada di sela-sela daunnya juga tuh udah penuh kutunya. Ada dua kemungkinan, kalau memang ada semut di tanaman keladi itu, pohon tanaman keladi kita digunakan untuk sebagai sarangnya, atau pohon keladi kita udah terkena hama kutu yang seperti ini teman-teman. Tuh bisa dilihat banyak semut di medianya. Nah kalau udah seperti ini tentunya kita harus segera mengatasinya teman-teman, karena ini juga saya udah sedikit terlambat. Dan di sini saya punya dua cara. Yang pertama ini cara organik. Cara organik ini tuh saya menggunakan bawang putih 1 siung, lalu saya haluskan dengan dicampur dengan 1 liter air biasa ya teman-teman. Lalu setelah itu saya campur lagi menggunakan cairan sabun pencuci piring. Udah itu tinggal disaring, dicampur dengan cairan sabun pencuci piring, lalu bisa disemprotkan ke tanaman keladi kita yang terkena kutu coklat ya. Dan pestisida ini tuh ada kekurangan dan kelebihannya ya teman-teman. Kalau kelebihannya itu dari bawang putihnya itu kan dia mengandung ZPT ya, jadi dia akan menyuburkan ke tanaman kita. Dan kekurangannya itu dia tidak bisa mengatasi kalau memang sudah parah ya teman-teman. Itu hanya sekedar untuk mengatasi yang memang dianya belum terlalu parah. Kalau memang sudah parah itu kurang efisien ya kalau memakai cuman bawang putih sama cairan sabun cuci piring itu sendiri ya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan yang kedua, karena tanaman saya udah terlalu parah. Ini saya menggunakan
pencegahan yang kedua ini saya memakai kurakron. Ini juga nggak banyak teman-teman, paling cuman 3-4 tetes saya pakai ke semprotan yang 450 ml dengan takaran cairan sabun pencuci piringnya itu 1 sendok kecil tadi ya, 1,5 sendok gitu. Itu pun bukan sendok teh ya, itu sendok yang untuk es gitu ya teman-teman. Nah, saya larutkan dengan kurakron 3-4 tetes, lalu saya semprotkan. Itu untuk pencegahan yang memang udah ibaratkan udah agak berat ya teman-teman. Teman-teman bisa milih mau memakai bawang putih atau memakai kurakron untuk campurannya. Tapi kalau cairan sabun cuci piring itu selalu saya pakai ya teman-teman. Bahkan kalau memang saya lagi malas cuman pakai cairan sabun cuci piring aja. Itu pun bebas. Kalau untuk sabun cuci piringnya teman-teman bisa apa aja, dan ini tuh diaplikasikannya ke semua bagian ya teman-teman, karena ini aman. Saya aplikasikan ke batang, sela-sela batang, ke daun, sampai ke media tanam. Itu bagus banget. Jadi sekaligus untuk mencegah hama yang menyerang ke bagian media tanam ya teman-teman. Ini saya pakai juga ke anakannya kaladium ya teman-teman, ke media dan ke daun, ke batang, pokoknya semua bagian ya. Ini juga mencegah kayak model semut, ulat, cacing. Jadi udah sekalian ya teman-teman, jadi sekali semprot semua teratasi. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ini udah lumayan parah. Seharusnya itu 1 bulan sekali untuk pencegahan terhadap kutu warang seperti ini ya teman-teman. Jadi itu emang rutin ya, dia tuh selalu datang. Nanti dia dalam jangka 1 bulan atau 1 bulan lebih, si kutu warang itu akan datang lagi ke tanaman keladi kita teman-teman. Jadi memang harus dicegah. Dan salahnya kalau saya itu kalau udah ada si kutunya baru saya semprot gitu ya teman-teman. Jadi nggak saya melakukan pencegahan. Tapi sekalinya semprot, semua bagian saya semprot sampai ke media, dan alhamdulillah medianya itu jadi bagus. Jadi nggak ada hama yang menyerang ke media, bahkan sampai ke daun. Ini sekaligus untuk mencegah kayak model ulat, jadi mencegah kupu-kupu untuk bertelur di daun keladi kita ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, ini sampai basah kuyup seperti ini semua bagian ya, bahkan sampai ke daun semuanya. Dan ini alhamdulillah saya udah sering ya melakukan seperti ini, dan alhamdulillahnya aman ya teman-teman ya. Jadi untuk takaran kurakronnya hanya beberapa tetes saja, nggak terlalu banyak. Jadinya ke keladi kita aman, jadi nggak panas. Itu bisa dilihat teman-teman ya, semutnya pada kabur. Nah seperti itu. Saya semprot semuanya. Nggak tahu saya kalau udah semprot-semprot seperti ini kayak geret gitu ya teman-teman, geret banget sampai basah kuyup, baru saya puas gitu ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, setelah beberapa saat, bahkan nggak nyampe 5 menit sudah pada mati. Bahkan ini cacing pun yang dari tanah sampai keluar ke atas, dan dia juga mati ya teman-teman. Bisa dilihat tuh, nggak jelas ya, ini cacing kecil juga ikut mati teman-teman. Jadi sekali semprot semua udah teratasi ya teman-teman, penyakit yang berada di dalam media, terus penyakit yang suka menyerang batang dan daun keladi kita juga.
Nah, ini dia teman-teman manfaat kalau kita menyemprotkan ke semua bagian. Jadi daun keladi itu kadang ada yang terlepit seperti ini. Nah, disinilah kadang si kutu-kutu warang itu dia akan bersembunyi. Jadi kita tuh harus memang semua bagian disemprot ya teman-teman. Jadi biar semuanya itu mati. Jadi saya nggak ragu untuk menyemprotkan sampai basah kuyup. Dan alhamdulillahnya di tempat saya itu saya belum pernah menemukan yang namanya ulat yang memakan daun keladi saya teman-teman, karena kalau saya itu menyemprotkannya sampai ke daun, ke semua bagian, jadi kupu-kupunya juga nggak berani nempel di daun keladi saya. Dan ini penampakan pada keesokan harinya ya, setelah kemarin saya semprot. Memang sih masih ada untuk haminya, tapi dia udah tidak bergerak sama sekali ya teman-teman. Ini masih nempel tapi udah mati semuanya, bahkan semutnya pun udah tidak ada sama sekali, nggak ada satu biji semut pun, semuanya sudah aman terkendali. Nah, begitulah teman-teman cara saya untuk mencegah hama pada keladi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.